Saya buka dulu. Oke, jadi selamat pagi semuanya, selamat pagi teman-teman. Kita masuk di minggu keempat. Ya, sudah di setengah perjalanan kita. Semoga belum oleng ya semuanya ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai marketing mix jasa, perluasan atau 3PS. Oke, jadi kalau di materi ini kita akan berfokus kepada bukan kepada jasanya tetapi kepada orang yang melakukan jasanya, yaitu karyawan ataupun pemilik dari perusahaan tersebut. Nah, dalam membuat bisnis seperti terutama jasa, peran karyawan itu sangat penting. Jadi kalau produk mungkin kalau misalnya teman-teman pernah makan di rumah makan atau beli produk lah ya, beli barang gitu, walaupun petugasnya atau karyawannya itu agak sedikit judes, mungkin masih bisa ditolerir ya, masih bisa ditolerir kalau misalnya karyawannya kayak nggak ramah gitu. Tetapi kalau semisal di bidang jasa, kalau misalnya sudah jasa, karena kita ini tidak bisa memegang barang yang akan kita beli, maka peran karyawan ini sangat penting. Misalkan nih, kalau semisal kita pergi ke salon gitu ya, terus orangnya judes gitu atau orangnya mijetnya nggak enak, kasar gitu, mungkin kita akan kayak lebih merasa sakit hati daripada kalau kita beli misalnya peralatan masak gitu ya. Oke lah, orangnya kalau yang jual judes mungkin kita masih bisa tolerir asalkan kita mendapatkan barang yang murah dengan kualitas bagus, masih oke. Tapi kalau jasa, benar-benar karyawan itu diperhatikan oleh konsumen. Oke. Nah, karena persaingan bisnis jasa yang semakin tinggi, maka perusahaan dituntut untuk selalu memberikan pelayanan yang memberikan delight effect. Delight effect ini adalah perasaan emosi bahagia, perasaan nyaman, perasaan senang, delight effect kepada pelanggan sebagai keunggulan daya saing ya. Jadi kalau di jasa ini benar-benar peran karyawan itu penting, karena karyawan inilah atau petugasnya inilah yang dapat memberikan perasaan emosi bahagia, perasaan nyaman kepada konsumen. Perusahaan dituntut untuk dapat mengelola tidak hanya eksternal marketing tetapi juga internal marketing. Oke. Nah, internal marketing. Jadi petugasnya juga dituntut untuk. Nah, internal marketing ini apa maksudnya? Internal marketing ini adalah aktivitas pemasaran yang dititik beratkan pada internal perusahaan, yaitu karyawan atau SDM. Jadi dia ini karyawannya sendiri yang melakukan pemasaran atau memperkenalkan produk. Misalnya nih, oh iya kak, misalnya ini kita ada promo untuk bulan ini, kita ada, misalnya pergi ke salon, kita ada promo cream bath gratis, cream bath 1 kali apabila melakukan treatment di salon kita sebanyak 3 kali, misalnya seperti itu. Jadi dia yang memperkenalkan program-program atau promosi-promosi kepada pelanggan tuh ya. Kemudian terdapat 2 aspek penting dalam internal marketing ini. Yang pertama adalah setiap karyawan dari setiap departemen memiliki peran sebagai internal customer dan supplier. Untuk dapat memberikan kualitas terbaik pada external marketing, maka harus diperhatikan bahwa setiap karyawan mendapatkan kepuasan kerja yang optimal. Jadi karena dia ini juga sebagai istilahnya ya,
tim marketing, maka dan juga sebagai supplier juga, maka diharapkan perusahaan ini memberikan reward atau memberikan kepuasan kerja yang optimal bagi karyawan. Kalau misalnya bosnya sendiri terhadap karyawan itu judes, maka mungkin kemungkinan besar juga atau ada kemungkinan juga karyawan itu akan judes kepada konsumen, karena dia merasa bahwa saya digaji nggak cukup kok, ngapain saya baik-baik kepada konsumen gitu ya. Jadi bosnya sendiri juga harus, atau pemilik usaha sendiri juga harus memberikan kepuasan kepada karyawan, sehingga karyawan akan memberikan kepuasan kepada konsumen. Jadi alurnya seperti itu. Kalau semisal bosnya tidak memberikan atau pemilik usaha tidak memberikan kepuasan kepada karyawan, otomatis kemungkinan juga karyawan tidak akan melayani konsumen dengan baik. Ini contohnya ini tidak dalam usaha jasa ya, masih ya usaha secara general, yaitu bagian produksi membutuhkan informasi akurat dari bagian perencanaan. Jika bagian perencanaan memberi data yang lengkap dan tepat waktu, maka produksi bisa berjalan lancar. Ini menunjukkan bahwa bagian perencanaan adalah supplier informasi dan bagian produksi adalah customer. Jika komunikasi internal ini lancar dan saling menghargai, maka kualitas layanan ke pelanggan eksternal pun akan meningkat. Oke, jadi ini adalah contohnya dari internal marketing. Jadi selain dia juga memperkenalkan program atau promo tadi, seperti saya bilang, dia juga saling membantu antar tim. Misalnya nih bagian marketing ingin mendapatkan data dari bagian resepsionis, berapa nih orang yang sudah datang bulan ini ke salon kita misalnya. Nah, maka sebagai resepsionis juga sebagai penyedia data bagi tim marketing. Oh, bulan ini ada 50 orang yang sudah berkunjung ke salon kita dan rata-rata merasa puas. Oke, berarti data itu diberikan kepada tim marketingnya, dan tim marketingnya berusaha untuk menambah jumlah tamu yang akan datang ke salon tersebut. Jadi antar karyawan ini bisa saling bekerja sama untuk memberikan informasi. Ini adalah contoh dari aspek yang pertama, yaitu setiap karyawan memiliki peran sebagai customer dan supplier. Oke. Berikutnya, terdapat dua aspek penting dalam konsep internal marketing ya. Yang pertama adalah yang kedua ini adalah pandangan yang sama terhadap misi, strategi, dan tujuan perusahaan, yang merupakan elemen yang penting untuk menciptakan komitmen yang tinggi pada setiap karyawan, yang pada akhirnya memotivasi karyawan untuk bekerja secara optimal. Oke. Kalau yang pertama tadi, aspek yang pertama tadi, setiap karyawan dari setiap departemen memiliki peran sebagai internal customer dan supplier. Maka yang kedua ini, setiap karyawan harus memiliki pandangan yang sama terhadap misi, strategi, dan tujuan perusahaan. Oke, contohnya, sebuah perusahaan memiliki misi untuk menjadi perusahaan ramah lingkungan. Semua departemen dan termasuk semua karyawannya, mulai dari pemasaran, produksi, human resource, harus memahami dan mendukung misi ini. Misalnya, tim pemasaran hanya mempromosikan produk ramah lingkungan dan bagian produksi mengurangi limbah plastik. Nah, kesamaan pandangan ini menumbuhkan komitmen dan rasa memiliki terhadap misi perusahaan. Jadi misalnya nih, kalau perusahaan ini menjunjung tinggi environmental friendly atau ramah lingkungan, maka setiap karyawan ini juga harus berusaha untuk menerapkan prinsip ini. Mulai dari dia ini harus menggunakan produk yang ramah lingkungan, kemudian ketika produksi juga dia berusaha untuk mengurangi limbah. Bagian HR-nya juga mencari orang yang memang dia juga suka dengan
memiliki prinsip yang sama. Jadi setiap departemen itu harus berusaha menerapkan prinsip yang diterapkan oleh perusahaan secara umum. Nah, contoh lain mungkin kalau teman-teman di Indonesia pernah ini ya, isi bensin ke Pertamina, dulu slogannya itu 3S, senyum salam sapa kalau nggak salah, awal-awal dulu kayak 10 tahun yang lalu. 3S, senyum salam sapa. Nah, itu diterapkan ke sampai semua lini, sampai di ini petugasnya, bagian pengisi bensin, dia menyapa selamat pagi, kemudian mulai dari nol ya gitu. Jadi dia mulai ketika perusahaan Pertamina ini berusaha untuk menerapkan suatu prinsip, yaitu 3S, salam, sapa, senyum, salam, dan sapa, maka semua karyawannya juga berusaha untuk mengikuti dengan menerapkan prinsip tersebut. Jadi mereka juga ketika kita isi bensin kayak selamat pagi, ada yang mau isi berapa, kemudian mulai dari nol ya. Jadi ketika nanti selesai juga terima kasih kayak gitu. Jadi dia berusaha untuk seramah mungkin. Ya, itu contohnya dari yang kedua. Nah, mungkin kita bisa diskusi dulu sebentar sebelum saya lanjutkan ke materi. Kita diskusi dulu. Jadi tadi kan saya katakan bahwa salah satu di sini tadi, nah ini, setiap karyawan itu harus memiliki peran sebagai internal customer dan supplier. Nah, untuk agar karyawan ini juga mampu berperan sebagai customer dan juga sebagai supplier, maka mereka harus juga mendapatkan kepuasan kerja yang optimal. Nah, kayak gini. Jadi apabila perusahaan meminta karyawan ini sebagai memiliki peran sebagai internal customer dan supplier juga, maka karyawan ini harus mendapatkan kepuasan kerja yang optimal. Nah, menurut teman-teman, mengapa penting bagi setiap karyawan untuk merasa puas dan memahami tujuan perusahaan? Mengapa dia ini harus merasa puas dulu di tempat kerjanya, baru dia bisa melayani konsumen dengan baik atau melayani departemen lain dengan baik? Menurut teman-teman kenapa? Mungkin apakah ada alasan yang khusus? Oke, silakan yang mau berdiskusi angkat tangan. Mungkin ada yang mau berdiskusi, silakan. Mengapa penting bagi setiap karyawan untuk merasa puas dan memahami tujuan perusahaan? Mungkin ada yang mau berdiskusi atau Oke, ada Mas Asep. Silakan Mas Asep. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi Mas Asep. Gimana kabar? Baik Pak, apa kabar Pak? Baik. Belum oleng ya? Eh, Atau sudah mulai oleng? Seharusnya oleng. Sudah harusnya oleng. Sudah mulai banyak PR ya? Atau PR-nya semua di Iya, minggu ketiga kan ya? Oke. iya dibarengin Pak. Semuanya memang aturannya di minggu ke 3 terus dikumpulkan minggu keempat, tergantung sih pengumpulannya. Maka dari itu kemarin saya di awal saya kasih semua PR-nya biar teman-teman bisa sedikit Oh bernafas iya, lega. saya lihat tugas Bapak hari ini ya terakhirnya, Oh iya, tugas saya tanggal 11. tampaknya hari ini. Iya, minggu keempat kan ini ya. Iya benar berarti. Nanti kalau kan tugas keduanya sudah saya ini publish ya, minggu pertama, jadi bisa dikerjakan, nggak perlu nunggu sesi kelima. Oke, silakan Mas Asep, kira-kira kenapa kok eh, karyawan itu harus merasa puas dulu Puas dan dulu ya Pak. dan juga dia harus tahu tujuan perusahaan agar bisa bekerja secara optimal. Oke sih Pak, kalau saya jawabnya Mm-mm, lebih ke teori Maslow itu Pak, teori mm-mm, kepuasan itu. mm-mm, Jadi kalau yang disebut optimal puas mm-mm, di dalam diri karyawan
Mm-mm. Itu nanti di puncaknya itu ada aktualisasi diri. Oke, aktualisasi diri. Mm-mm. Iya, jadi setelah dapat gaji yang cukup, terus Mm-mm. keamanan, terus Mm-mm. perusahaan juga menghargai dia. Dan Mm-mm. yang terakhir itu aktualisasi diri, yakni seperti memahami tujuan Mm-mm. dari perusahaan itu sendiri gitu. Jadi lebih Mm-mm. mudah, Pak. Kalau Mm-mm. kita puas untuk melakukan sesuatu itu lebih lebih gampang dan Mm. ikhlas aja gitu, Pak. Mm-mm. Karena sudah Seperti kayak itu. oke. Jadi terima kasih dari Mas Asep Dian ya, yang sangat bagus yang menggunakan teori Sama-sama, Pak. Maslow. Jadi teori Maslow ini mungkin teman-teman yang um, lupa atau teori Maslow ini yang mungkin baru pertama kali dengar. Di teori Maslow ini adalah teori psikologi, pada dasarnya merupakan ya teori psikologi manusia. Jadi pada dasarnya ya memang tidak semua manusia, tapi pada dasarnya manusia ini memiliki motivasi untuk memenuhi kebutuhan psikologinya yang terdiri dari beberapa urutan atau beberapa level atau beberapa hierarki atau beberapa tingkatan. Jadi mungkin dari tingkatan yang paling bawah itu mungkin ada kebutuhan fisik ya, seperti kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, kemudian kebutuhan keamanan mungkin, kemudian yang tingkat berikutnya ada kebutuhan sosial, cinta, sosial, jadi kayak mendapatkan untuk mendapatkan oh ada saya mau dulu ada yang mendapatkan kebutuhan rasa sayang seperti itu, ada yang tingkatan yang keempat atau yang berikutnya itu kebutuhan untuk merasa dihargai, jadi dia dihargai, jadi kalau misalnya bosnya ini uh, menghargai karyawannya, mungkin dia akan merasa lebih betah daripada yang dibentak-bentak gitu ya, nggak dihargai ya. Kan memang gaji penting, tapi kan kita sebagai manusia juga perlu dihargai. Nah, tingkatan yang paling atas tapi dia disebutkan oleh Mas Asep Dian itu adalah kebutuhan aktualisasi diri. Jadi kebutuhan untuk mencapai uh, potensi mengungkapkan potensi diri. Nah, karena misalnya kalau kita dihargai dan tujuan kita sama, mungkin kita merasa lebih enjoy dalam bekerja. Nah, ketika kita enjoy dalam bekerja, mungkin kita juga merasa lebih, tadi yang dikatakan ikhlas, kita bisa mengaktualisasi diri lebih baik seperti itu ya. Itu yang dimaksud dengan teori Maslow yang tadi disebutkan oleh Mas Asep dia. Oke, bagus. Yang lain mungkin dari teman-teman, kenapa penting bagi karyawan itu untuk merasa puas dan memahami tujuan perusahaan ya, agar dia bisa bekerja dengan baik, melayani konsumen atau membantu departemen lain. Menurut teman-teman kenapa ya? Ini ada Kusnul Khotimah, kita baca satu-satu ya. Karena hal ini berdampak pada kinerja, loyalitas, dan motivasi karyawan. Karyawan yang puas cenderung lebih produktif, bersemangat dalam bekerja, dan bermotivasi untuk mencapai tujuan perusahaan, sehingga meningkatkan keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Betul ya. Ntar ya, saya catat dulu ya namanya biar nggak lupa. Kusnul Khotimah. Oke. Kemudian ada Mbak Desiana Sari. Menurut saya sangat penting karena kepuasan karyawan dan memahami tujuan perusahaan mempengaruhi produktivitas dan kesuksesan jangka panjang suatu perusahaan. Ya betul. Jadi kalau misalnya dia happy, puas, terus dia nggak menggerutu ya. Kan ada tuh kalau misalnya kita kerja terus kita nggak happy, terus ketika kita mau berangkat kerja kita menggerutu gitu, kayak aduh malas juga. Kalau kita menggerutu, bagaimana kita bisa bekerja dengan optimal? Bawaannya di tempat kerja marah-marah terus ya, tekanan darah tinggi. Oke. Kemudian kalau kita happy pun kita juga bisa kalau gajinya atau mungkin rewardnya ini oke, kita bisa
bekerja dengan lebih maksimal, harusnya seperti itu. Tapi juga ada beberapa kasus orang yang memang walaupun diberi gaji tinggi, tempat kerjanya enak, masih malah mencuri atau bekerja tidak baik, itu juga ada. Ini kan idealnya seperti itu, tapi tentu saja ada kalau misalnya yang udah apa namanya, tempat kerjanya enak, diberi kepercayaan, tapi malah menyalahgunakan jabatan kepercayaannya, itu juga ada ya. Ini contoh-contoh yang lain. Nah, kemudian ada Mbak Uun Kuniri. Kepuasan kerja yang tinggi berhubungan positif dengan peningkatan produktivitas dan kualitas pekerjaan, serta berkontribusi pada pengurangan absensi dan turnover. Jika karyawan sendiri merasa puas sebagai karyawan di perusahaan tersebut, maka akan mempengaruhi kinerja karyawan dalam melayani customer, betul. Jadi ini termasuk dengan ini ya, kaitannya dengan turnover ini maksudnya adalah nggak bolak-balik keluar tempat kerja. Jadi misalnya dia betah di tempat kerja itu kayak sudah 11 tahun, sudah 8 tahun, sudah 10 tahun, bukan yang sebulan keluar, 2 bulan keluar gitu ya. Nah, kalau turnovernya tinggi ini berarti juga ada masalah di perusahaannya gitu. Uun Kuniri. Oke, berikutnya ada Mbak Desiana Sari lagi, akan mendorong inovasi inisiatif karyawan saat tahu apa yang dicapai perusahaan dan mudah mereka dalam mengambil keputusan dan bisa memberikan ide-ide baru. Nah, ini juga betul yang dikatakan Mbak Desiana Sari juga, dengan mereka puas, mereka tahu tujuan dari perusahaan, mereka bisa memberikan ide-ide inovatif ya. Kalau misalnya bosnya galak terus gajinya sedikit, boro-boro kita memberikan ide, alah ya udah nggak ngurus deh saya, yang penting saya kerja pulang ya udah. Tapi kalau bosnya baik, kemudian diberi benefit yang oke, otomatis karyawan itu jadi dengan sendirinya atau dengan ikhlas memberikan inovasi atau ide-ide masukan bagi perkembangan perusahaan itu sendiri. Oke, berikutnya ada siapa lagi? Ada Mbak Linda. Karyawan yang merasa puas sangat penting karena kepuasan karyawan berdampak positif pada produktivitas, retensi. Retensi ini adalah kayak bagaimana dia tetap tinggal. Jadi misalnya bagaimana dia tetap menarik karyawan, menarik customer, itu retensi. Dan moral kerja, dan karyawan yang puas cenderung lebih termotivasi, loyal, dan produktif, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Itu benar kata Mbak Linda, juga benar. Jadi loyal, jadi kalau misalnya dia puas, kemudian dia paham dengan tujuan itu, dia akan puas. Saya pernah dengar ada istilah jangan meludah di tempat kamu mencari uang ya. Jadi kalau misalnya walaupun tempat kerjanya itu menyebalkan, selama kita ini masih bekerja di situ dan kita masih mendapatkan gaji dan bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, ya udah jangan dihina-hina tempat kerjanya atau di roasting ya. Walaupun memang menyebalkan, bagaimanapun juga kita bisa hidup dari tempat kerja itu. Kalau memang merasa nggak cocok ya bisa pindah ke tempat kerja aja gitu ya, nggak perlu dijelek-jelekkan kayak gitu. Nah, berikutnya kepuasan karyawan, dan dari Mbak Romatul Umar, kepuasan karyawan dan pemahaman mengenai tujuan perusahaan merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan. Perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan karyawan serta mengkomunikasikan visi dan misi mereka dengan jelas akan lebih sukses dalam mencapai tujuan bisnis dan menjaga daya saing di pasar. Karyawan akan lebih maksimal ketika bekerja sehingga perusahaan mendapat hasil yang maksimal pula. Betul. Oke. Bentar ya.
Ini ada Mbak Rohmatul Umah, saya catat dulu namanya. Berikutnya ada Mbak Sunanti. Penting bagi karyawan untuk puas dan memahami tujuan perusahaan karena hal ini meningkatkan motivasi kerja dan rasa memiliki. Betul juga. Karyawan yang paham arah dan perusahaan lebih mudah menyelaraskan tugasnya, bekerja lebih efisien dan merasa bagian dari suatu yang bermakna. Oke, ini dari Mbak Sunanti. Thank you Mbak Sunanti. Mbak Sunanti. Namanya sebelah mana ya? Oke. Berikutnya ada Mas Muhammad Badarudin. Berdampak langsung pada performa kerja, tingkat kesetiaan dan efektivitas. Betul tadi ya, kalau misalnya kita happy teman kerja, mungkin kita akan lebih setia atau loyal ya. Ya mungkin memang ada orang yang walaupun udah diberikan kepuasan kerja, kemudian lingkungan kerja yang baik, tapi tetap juga mau keluar, juga ada pertimbangan lain mungkin ya, jadi gak masalah. Ketika karyawan merasa puas, mereka cenderung lebih termotivasi, antusias dalam menjalankan tugas dan lebih memperhatikan kualitas hasil kerjanya. Selain itu, pemahaman akan tujuan perusahaan memungkinkan karyawan menyesuaikan peran dan tanggung jawab mereka dengan arah strategis perusahaan. Oke, itu dari Mas Muhammad Badarudin. Thank you. Oke. Ini semua untuk jawabannya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nah, nanti kalau misalnya diskusi, kalau misalnya teman-teman bisa open mic, tolong open mic aja ya. Tapi kalau memang benar-benar nggak bisa open mic, bisa lewat chat. Oke, saya lanjutkan dulu materinya. Jadi peran karyawan pada jasa. Bagi perusahaan, internal marketing itu memperhitungkan peran penting SDM dan karyawan sebagai pihak yang dapat mendukung keberhasilan perusahaan menciptakan keunggulan bersaing. Nah, berbeda bagi perusahaan jasa, internal marketing memberikan banyak sekali manfaat. Jadi kalau produknya itu di bidang secara umum, perusahaan yang memproduksi produk itu, internal karyawan sebagai internal marketing itu sebagai pendukung. Nah, tetapi kalau di perusahaan yang bergerak di bidang jasa, internal marketing itu memberikan banyak manfaat untuk mencapai kesuksesan pemasaran karena lebih bersifat integratif dan merupakan proses yang berkelanjutan. Jadi intinya kalau misalnya perusahaannya itu adalah perusahaan bergerak di bidang jasa, internal marketing itu sangat diperlukan karena jasa ini kan ya seperti saya bilang tadi ya, kalau kita pergi ke salon atau pergi ke dokter, kalau dokternya galak itu ya udah pasti, atau salonnya orang yang galak, mungkin kita akan lebih kena mental daripada kalau kita beli. Kalau beli kan, saya mau beli ini, dilihat produknya oke, harganya murah, ya udahlah, cuek aja, kita bisa beli, kita proses transaksi. Tapi kalau misalnya jasa ini kan prosesnya lebih lama ya, mulai dari treatment mungkin, kemudian bagaimana penjelasan diberikan oleh karyawannya, itu benar-benar mempengaruhi keputusan kita untuk kembali lagi atau tidak daripada ketika kita membeli produk barang gitu. Nah, dari sisi manajemen perusahaan, terdapat beberapa program umum yang digunakan untuk mengimplementasikan konsep internal marketing, yaitu training, dukungan manajemen, personal administration tools, dan developing a service culture. Nah, jadi agar karyawan ini benar-benar bisa sebagai agen internal marketing, maka juga perlu bantuan dari perusahaan itu sendiri, dukungan dari perusahaan itu sendiri. Salah
salah satu atau beberapa cara yang bisa dilakukan perusahaan itu antara lain bisa memberikan training ya. Jadi perusahaan itu bisa mulai memberikan training bagaimana cara melayani konsumen dengan baik, bagaimana memberikan keterangan penjelasan kepada konsumen, bagaimana mengatasi permasalahan konsumen. Kemudian juga bisa dari dukungan manajemen, jadi tidak hanya diberikan training tapi juga diberikan alat-alat yang mendukung ya. Saya pernah tahu misalnya nih kalau dulu ketika saya masih di Indo, ibu saya itu kan punya toko ya, ketika saya di toko kecil-kecilan di depan rumah gitu. Nah sekarang udah tutup tokonya karena sudah nggak ada tenaga. Ya ibu saya sudah tua, jadi sekarang dulu ketika ada toko itu banyak sekali sales rokok atau sales apa yang datang ke rumah gitu. Nah mereka itu sekitar 10 tahun yang lalu lah, 10 tahun yang lalu. Nah mereka itu kayak dibawain kayak alat untuk kayak semacam alat, jadi dia bisa kayak ngecek stok barangnya. Jadi misalnya kayak mencatat berapa yang dijual dan berapa yang stok di toko itu. Jadi kayak mereka itu bisa tahu Oke, saya mute dulu ya. Oke, jadi dulu sales rokok 10 tahun lalu ya nggak tahu ya sekarang itu kayak dibekali kayak peralatan, dia kayak semacam bukan handphone tapi kayak PDA, kayak tools gitu, dan dia bisa mencatat kayak berapa barang yang sudah dia jual, dan dia kayak bisa track kayak ininya apa namanya stok barangnya yang ada di toko tersebut. Jadi selain perusahaan ini juga memberikan training, mungkin dia juga memberikan tools yang memudahkan karyawan untuk memberikan melakukan pekerjaannya. Jadi atau mungkinkah di Indonesia sekarang banyak. Jadi ketika kita melakukan pembayaran itu kita sekarang menggunakan pembayaran digital, kita scan barcode ya, atau mungkin sekarang itu sudah orang menu digital. Jadi sekarang pelayan itu tidak perlu menjelaskan secara detail kayak menunya ini, kan tinggal silakan Kak, tinggal di scan di barcode-nya, nanti kita bisa pesan menunya secara langsung lewat handphone kayak gitu ya. Tiap menu nanti tinggal langsung terhubung ke bagian dapur gitu, jadi tahu. Jadi silakan di scan barcode-nya. Jadi kayak banyak sekali di menggunakan peralatan-peralatan, atau mungkin dengan kasirnya sekarang udah menggunakan software yang bisa tahu misalnya nambah ini dapat diskon ini kayak gitu dengan program-program. Jadi karyawannya nggak harus mengingat program ini bulan ini ada program apa ya, bulan ini ada diskon apa ya, tapi ketika sudah ada software atau sudah ada aplikasi, karyawannya sudah tidak perlu mengingat tapi sudah masukkan ini, nanti sudah terpotong diskon misalnya sesuai dengan program dari perusahaan itu. Nah, hari ini diskon kemerdekaan Republik Indonesia Agustus ya, pesan ini langsung otomatis ada diskon ini. Jadi karyawannya nggak perlu mengingat-ingat bulannya ada diskon ini, nanti bulan depan ada diskon hari ibu, bulan depannya hari, kan banyak ya macam, biasanya perusahaan ini banyak sekali program, nggak perlu ini apa namanya mengingat-ingat gitu ya. Ini contoh lainnya, perusahaan umum atau manufaktur. Sebuah perusahaan elektronik rutin mengadakan pelatihan dan penghargaan karyawan. Dengan karyawan yang terlatih dan termotivasi, mereka bisa bekerja lebih efisien dan menghasilkan produk berkualitas tinggi sehingga perusahaan unggul dari pesaing. Ini ada contoh dari perusahaan umum atau manufaktur. Nah, ini berikutnya, ini adalah contoh untuk perusahaan jasa. Contohnya seperti ini. Hotel bintang 4 memberikan pelatihan keramahan atau hospitality secara berkala kepada staf front office. Karena pelayanan yang konsisten dan ramah, tamu merasa puas dan merekomendasikan hotel tersebut ke orang lain. Ini membantu pemasaran dan meningkatkan jumlah pelanggan, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari bagaimana
eh, peran karyawan ini didukung oleh perusahaan tempat dia bekerja. Kalau contoh kasus ini adalah hotel. Jadi hotel sebelum, kan nggak mungkin ya kita kerja di hotel kemudian langsung karyawan baru diterjunkan, kan harus ada pelatihan. Sesimpel pelatihan memberikan pelayanan kepada konsumen. Di restoran hotel pun juga begitu. Jadi bagaimana menyajikan piring, memberikan gestur tubuh, mempersilahkan tamu, itu juga ada pelatihannya ya. Jadi ini adalah salah satu cara yang bisa diberikan oleh perusahaan untuk mendukung kinerja dari karyawan, dan juga istilahnya mendorong karyawan agar bisa mengaktualisasikan diri tadi dengan lebih baik. Oke, kalau sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau belum ada, saya lanjutkan ya. Berikutnya adalah peran penting sumber daya manusia dalam perusahaan jasa. Nah, peran penting karyawan dalam perusahaan jasa, seperti yang saya bilang tadi, karyawan di perusahaan jasa itu jauh lebih penting karena dia tidak punya produk yang benar-benar ditawarkan. Nah, jadi kan jasa, otomatis orang yang berperan sangat penting, lebih penting daripada produk itu sendiri, karena ini produk jasa ya. Jadi kalau seperti yang bilang tadi, kalau produk mungkin kalau selama produknya murah, berkualitas, mungkin orang akan membeli walaupun servisnya kurang baik. Tapi kalau misalnya jasa, servis ini yang lebih utama karena nggak ada barang yang benar-benar bisa didapatkan. Nah, ada 4 hal. Yang pertama adalah kontraktor. Maksudnya apa? Kontraktor ini bukan ini ya, kontraktor bangunan itu bukan ya. Jadi di kontraktor ini sumber daya manusia atau karyawan yang berhubungan secara intens dengan konsumen dan memiliki aktivitas untuk memasarkan secara konvensional. Mereka memiliki posisi dalam hal menjual dan perannya sebagai customer service. Nah, jadi dia berperan ganda nih kalau dalam kontraktor. Jadi di dalam kontraktor ini karyawan itu hubungannya sangat intens dengan konsumen dan memiliki aktivitas memasarkannya secara konvensional. Mereka memiliki posisi dalam hal menjual sekaligus sebagai customer service. Nah, karena dia intens, maka dia memiliki banyak peran ganda. Dia menjual dan dia juga sebagai customer service. Dia memberikan solusi juga, memberikan informasi juga. Nah, karyawan atau sumber daya manusianya membutuhkan pelatihan. Of course, dia membutuhkan pelatihan karena dia harus bisa menghandle berbagai macam hal. Persiapan dan motivasi yang tinggi dalam melayani konsumen sehari-hari. Contohnya apa? Resepsionis di sebuah klinik kecantikan yang setiap hari melayani pelanggan secara langsung, menjawab pertanyaan dan menjadwalkan perawatan. Mereka membutuhkan pelatihan komunikasi dan pelayanan pelanggan agar pelanggan merasa puas. Nah, contoh dari karyawan dengan tipe kontraktor ini adalah karyawan yang dia memiliki yang bertatap muka langsung atau garda depan dari sebuah bisnis ya. Contohnya adalah resepsionis ya di sebuah klinik kecantikan atau dokter atau mungkin di hotel. Jadi dia ini yang menjawab pertanyaan langsung dari konsumen. Kadang kalau perusahaannya itu perusahaan yang baru merintis, owner atau pemilik bisnis ini dia merangkap sebagai resepsionis ya. Jadi dia merangkap sebagai resepsionis, dia menjelaskan informasi, dia melakukan penjadwalan ya. Jadi sangat sibuk ya. Tipe yang kedua adalah modifiers. Apa maksudnya modifiers ini? Yaitu sumber daya manusia yang tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas pemasaran. Kontak dengan konsumen hanya dilakukan sesekali saja, dan peran ini sangat penting sehingga mereka harus mempunyai pandangan yang luas tentang strategi pemasaran jasa. Modifiers juga memerlukan keahlian untuk dapat menjalin kerjasama yang erat dengan konsumen. Nah, jadi kalau yang kontraktor tadi dia harus menjalin hubungan yang kuat, kalau di modifiers ini tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas pemasaran. Nah, dia hanya kontak dengan customer itu sesekali saja.
Tapi otomatis juga walaupun cuma sesekali dia memiliki peran yang sangat penting ya. Contohnya seperti apa modifiers? Contohnya ada teknisi IT ya. Teknisi IT ini misalnya ini kalau di UT itu ada Pak siapa itu yang biasanya kalau nggak salah namanya sekarang teknisi IT-nya itu Pak siapa ya, lupa kemarin namanya, Pak Prayoga Nugroha. Oke, Pak Prayoga. Nah, kalau di UT ini ya, jadi dia misalnya ketika ada masalah, dia yang ada masalah terutama dengan masalah teknisi atau IT, beliaulah yang langsung turun tangan membantu dalam melakukan menyelesaikan masalah ya. Tapi kalau di UT biasanya kalau ada ya masalah-masalah administrasi atau masalah penjadwalan dan lain bisa ke Bu Dina atau Bu Novi misalnya seperti itu. Nah, seringkali ke Bu Dina atau Bu Novi. Tapi kalau misalnya teknisi ini masalah IT ini jarang, tapi sekalinya ada masalah itu dia sangat dibutuhkan perannya. Nah, ini contohnya. Jadi teknisi IT di sebuah rumah sakit yang kadang membantu pasien menggunakan mesin pendaftaran mandiri. Walaupun jarang berinteraksi langsung, teknisi ini memiliki peran yang sangat penting dan harus memahami kendala yang dialami pasien dan tetap harus bersikap profesional saat kontak terjadi ya. Walaupun memang dia jarang seperti resepsionis, mungkin resepsionis ini yang cantik, yang baik, yang ramah atau yang good looking gitu ya. Tapi walaupun bukan berarti ketika ada masalah dan dibutuhkan teknisi IT ini datang konsumen dengan judes marah-marah, itu juga nggak kayak gitu. Dia tetap juga harus membawa peran keramahan profesional kepada konsumen seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai macam-macam ini tipe. Jadi ada kontraktor, modifiers, dan berikutnya kita masuk ke influencers. Nah, kalau di influencer ini peran SDM atau karyawan lebih berfokus pada implementasi dari strategi pemasaran perusahaan. Tugasnya antara lain mencakup pengadaan riset dan pengembangan. Seorang influencer harus memiliki kemampuan untuk menarik konsumen melalui hasil yang diperolehnya. Nah, jadi kalau influencer ini lebih ke ya influencer ya, kayak dia tidak hanya memang mau harus memasarkan, tapi dia lebih ke bagi riset. Oh, trennya sekarang pemasarannya harus lewat TikTok nih. Terus kalau TikTok ini lagi tren misalnya apa sekarang kalau di TikTok itu apa? Velocity ya. Nah, oh mungkin pemasarannya sekarang orang-orang lebih lewat TikTok. Terus sekarang lagi trennya velocity. Ya kita bikin konten yuk kayak gitu. Mungkin seperti itu ya. Jadi dia harus meriset atau mencari cara bagi apa yang lagi tren kemudian dikembangkan agar pemasaran atau bisnisnya semakin berkembang. Contohnya ini tim R&D ini Research and Development atau bagian riset dan pengembangan di perusahaan aplikasi layanan keuangan yang merancang fitur baru berdasarkan hasil survei pelanggan. Inovasi mereka membantu menarik pengguna baru dan meningkatkan kepuasan pengguna lama. Nah, jadi mungkin riset dari tim riset dan pengembangan, dia ngerasa sekarang kan sudah banyak sekali service yang dia sudah memiliki aplikasi sendiri di handphone. Jadi kemudian customer bisa reservasi atau booking jadwal lewat aplikasi. Nah, karena dia melihat banyak sekali perusahaan yang melakukan hal serupa, maka dia oke nih, saya juga harus melakukan hal serupa nih, kita bikin aplikasi sehingga konsumen nggak perlu datang atau telepon, tapi dia bisa booking lewat aplikasi. Booking jasa misalnya treatment ke salon, dia booking lewat aplikasi di perusahaan di aplikasinya seperti itu ya. Ini adalah bagian tim dan riset pengembangan. Berikutnya yang terakhir itu adalah tipe isolated. Apa maksudnya? Isolated ini adalah sumber daya manusia atau karyawan yang berada pada peran ini
tampaknya akan sulit berhasil apabila tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari manajemen, terutama untuk memotivasi mereka. SDM atau karyawan harus diarahkan untuk mengetahui perannya agar strategi pemasaran perusahaan dapat berkontribusi lebih optimal bagi perusahaan. Oke. Jadi kalau isolated ini sedikit lebih banyak akan susah kalau semisal dia tidak mendapatkan dukungan penuh dari pemilik perusahaan, ya. Mungkin karena tipe-tipe pekerjaannya. Kita lihat contohnya. Contohnya di sini tipe isolated adalah petugas administrasi keuangan di perusahaan asuransi yang bekerja di belakang layar tanpa interaksi dengan pelanggan. Jadi dia memang kerjanya ini tidak berinteraksi atau kontak langsung dengan customer. Nah, tetapi apabila walaupun dia tidak harus kontak langsung dengan konsumen, apabila dia tidak diberi pemahaman bahwa pekerjaannya juga mendukung kepuasan pelanggan, misalnya kecepatan proses klaim atau proses input data, maka ia bisa kehilangan motivasi. Kadang orang itu bekerja kan, saya kan kayaknya kerja ini nggak penting banget ya, gitu. Ya udah deh, saya kerjanya seadanya aja. Nggak boleh gitu. Jadi manajer atau bosnya juga harus memberi pemahaman bahwa walaupun kamu tuh tampaknya tidak berkontak langsung dengan customer dan tampaknya tidak dianggap terlalu penting, tapi peran kamu ini penting loh, karena setiap bagian di perusahaan itu merupakan istilahnya itu penting gitu. Jadi dia tetap harus dimotivasi agar dia bisa tetap berkontribusi pada perusahaan itu. Mungkin kayak teman-teman lihat bahwa di perusahaan itu ada ini ya, office boy atau yang bagian cleaning gitu. Tampaknya nggak penting, tapi sebenarnya kalau dia nggak masuk itu akan keteteran loh orang kantor. Dulu saya ketika di kantor tempat saya bekerja itu ada istilahnya kayak Mbak OP gitu ya, Mbak office boy, office girls gitu ya. Tugasnya dia ya bersih-bersih, kemudian ya kalau kita minta tolong ya dia bisa membantu membelikan apa gitu ya. Ketika mbaknya yang kerja di perusahaan itu nggak masuk, akhirnya keteteran ya. Biasa kita makan siang minta tolong diberikan, mbaknya jadi ini ya, jadi keteteran gitu. Jadi waduh, nggak ada yang disuruh nih. Berarti intinya adalah seberapapun peranmu di perusahaan itu pasti ada gunanya, ada nilainya gitu. Jadi ketika dia nggak masuk ya sedikit banyak juga mempengaruhi kinerja dari karyawan ya. Jadi misalnya dulu yang kemarin saya waktu mbaknya masuk itu, mbak minta tolong dong makan siang diberikan ini gitu ya, dia bisa memberikan. Tapi ketika nggak masuk ya, kadang nggak masuk ya kita harus pergi keluar membeli makan sendiri, yang otomatis itu mungkin menghambat kinerja kita yang kita lagi sibuk. Kita harus keluar meluangkan waktu membeli makan siang gitu, kayak gitu. Jadi intinya bahwa untuk isolated ini harus tetap dukungan dan peran dari perusahaan untuk memotivasi karyawan tersebut. Oke. Nah, kita diskusi lagi ya, biar nggak bosen. Jadi tadi kan ada 4 jenis tipe ya karyawan ya. Ada yang pertama tadi kalau nggak salah ada kontraktor, ada modifier, ada influencer, dan ada isolated ya. Ada 4. Nah, bagaimana? Kita diskusi sebentar. Bagaimana cara perusahaan memastikan bahwa semua jenis peran sumber daya manusia, termasuk yang tidak langsung bertemu konsumen, tadi yang nggak langsung bertemu konsumen itu kayak modifiers, itu kan nggak langsung ketemu konsumen, sama isolated itu dia nggak ketemu langsung secara dengan konsumen, tetap merasa memiliki kontribusi penting dalam keberhasilan dan perusahaan. Jadi bagaimana bos atau manajer itu memotivasi karyawan yang memang dia tampaknya tidak berinteraksi langsung dengan konsumen, mereka tetap merasa dihargai, tetap merasa penting, seperti itu.
Kira-kira bagaimana caranya perusahaan akan memastikan karyawan itu tetap memiliki semangat bekerja? Yuk kita diskusi. Mungkin yang bisa open mic, bisa open mic ya. Jadi saya bisa dengar suaranya sambil berinteraksi. Oke, silakan Mas Asep. Saya lihat Mas Asep. Silakan Mas Asep. Pak, izin Iya, menjawab. silakan Mas Asep. Boleh. Ya, Pak. Pak, mana Pak pertanyaan tadi tuh? Tadi ada beberapa tipe SDM ya. Jadi ada yang dia memang SDM-nya itu berkontak langsung dengan konsumen kayak resepsionis. Tapi ada yang dia nggak secara berkala kontak dengan konsumen kayak yang di belakang meja. Nah, bagaimana cara perusahaan itu memastikan agar eh, mereka itu juga merasa termotivasi walaupun dia nggak berkontak langsung dengan konsumen dan mungkin merasa tidak terlalu penting seperti itu. Oke. Jadi berdasarkan pengalaman aja ya Pak. Silakan. Jadi di perusahaan saya itu kan ada beberapa seperti departemen gitu. Bukan departemen, disebutnya itu kayak lini. Ada yang bagian depan, ada yang bagian belakang, ada bagian preparation gitu, ada yang bagian produksi, ada bagian waiter juga, kasir. Jadi setiap 2 minggu sekali itu kita mengadakan briefing cepat Pak. Briefing cepat. Jadi ya, jadi isinya itu kita apa disebutnya itu, pokoknya di layar itu Pak dikasih tahu beberapa keluhan customer apa aja. Ya. Terus setelah itu satu persatu dibagi nilai KPI-nya Pak. Oh gitu. Oh, jadi setiap key performance indicatornya. Jadi itu setiap setiap hari. 2 minggu. Oh, setiap 2 minggu sekali. Setiap 2 minggu Pak. Tapi waktu briefingnya cuma dikasih tahu ada masalah apa, terus ada beberapa customer yang ngasih seperti apa ujian juga dikasih tahu di situ Pak. Itu perusahaan apa ya? Ke restoran Pak. Restoran. Oh, pantesan ya. Jadi kalau restoran kan mungkin benar-benar kontak customer ini sangat. Ya langsung. Langsung masalahnya itu langsung kelihatan gitu ya, enggak yang langsung ini, ketahuan. Ketahuan. Oh, oke, jadi itu penting. reaksi dari staffnya juga sangat cepat gitu. Jadi kalau dalam 2 minggu itu yang paling baik itu dapat ini Pak, dapat hadiah. Oh gitu. Sebanyak 200 real, 800.000 gitu. Oh, lumayan ya. Jadi semuanya jadi termotivasi Staff of the week. Oh gitu. Iya, Jadi semua termotivasi. Jadi nggak cuma yang Terus, bagian masaknya, tapi semuanya ya, bagian semua dia akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi staff of the week gitu ya. Iya. Itu staff of the week-nya dari KPI juga. Misalkan dari produktivitas kerja, terus kedisiplinan dan sebagainya. Jadi termotivasi ya orang ya. Iya. Terus bagaimana dengan staff yang rendah? Itu biasanya dipindahin Pak posisinya. Misalkan orang ini selama 2 bulan ini KPI-nya jelek, kita coba pindah ke sebelah sini. Kalau sudah di semua tempat dia jelek, udah dibuang Pak. Oh gitu. Jadi kasih diberi kesempatan ya. Jadi kesempatan untuk tetap harus bekerja. Mungkin dia nggak cocok di bagian ini, mungkin lebih cocok di bagian lain gitu ya. Oke. Bagus. Ini bagus sekali contohnya. Terima kasih Mas Asep Dian. Makasih contohnya. Jadi ini kalau ada reward kayak staff of the week dan itu dibuka untuk tidak hanya kepada staff atau kru yang dia ini selalu tampak penting berkontribusi kepada perusahaan, tampaknya penting, tapi sebenarnya ya semua orang itu berperan penting dan dia bisa mendapatkan kesempatan reward yang lebih yang sama peluangnya dengan misalnya yang sering berkontak langsung dengan konsumen. Itu sangat bagus sih, salah satu cara. Nah, ini yang maksud saya. Jadi mungkin teman-teman bisa sharing pengalaman teman-teman untuk selama bekerja dulu.
Oke, di sini ada Mbak Widya Trisnawati dengan cara memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berkontribusi dalam pengembangan program dan kebijakan perusahaan, serta menerapkan sistem penghargaan yang adil untuk menghargai kontribusi karyawan. Nah, ini tadi mungkin yang sama dengan yang dikatakan oleh Mas Asep tadi dengan ada reward atau ada bonus gitu ya, dan semua karyawan bisa mendapatkan bonus tersebut. Oke, boleh Mbak Widya Trisnawati. Mungkin yang lain nih, bagaimana sih cara agar perusahaan ini, agar konsumen karyawan ini tetap termotivasi bekerja, tidak hanya yang dia sering kontak dengan konsumen, tapi mungkin yang di belakang meja yang tidak terlihat pun dia tetap merasa bahwa saya ini merasa penting loh bekerja di sini, saya ini memiliki peran penting loh. Nah, kira-kira bagaimana cara perusahaan untuk memotivasi? Yang bisa open mic, yang bisa open mikrofon, silahkan open mikrofon sehingga kita sambil ngobrol-ngobrol mungkin lebih enak gitu ya. Yang bisa open mic silahkan. Ada Mbak Desi Anasari, silakan Mbak Desi Anasari. Baik Pak, izin menjawab. Silakan. Seperti tempat kerja saya yang dulu bisa memberikan motivasi secara internal. Kan ada staf bagian lapangan, Pak. Ada staf bagian penerbangan dengan staf bagian ground staff. Jadi bos lebih memberikan makna pekerjaan mereka itu penting. Yang di bawah itu penting juga, tidak hanya yang menerbangkan balon. Setelah itu juga memberikan motivasi secara eksternal seperti pemberian bonus jika banyak customer yang datang, terus pelatihan tambahan agar lebih expert lagi, beserta promosi jabatan akan dinaikkan menjadi staf penerbangan selanjutnya. Oh, kayak gitu. Mbak Desi dulu kerjanya di bagian apa? Airline. Bukan Pak, penerbangan balon udara. Penerbangan balon udara. Kok lucu? Di mana itu? Ya, di Malaysia Pak. Tapi bukan yang hot air balloon, tetapi helium balloon. Helium balloon. Oh, helium balloon. Seperti hot air balloon. Yes. Oke. Terus Mbak Desi dulu bagian apa? Bagian penerbangan Pak. Penerbangan. Oke. Jadi semuanya yang dapat bonus nggak cuma yang bagian depan, tapi semuanya dapat bonus juga ya? Semuanya mendapat bagian Pak. Ya, dari segi stewardess dengan tiketing semua dapat bonus. Juga gitu. staff ground staff ya, seperti gitu. IT juga dapat bonus. Oh gitu. Oh, lucu ya. Bagus lah kalau kayak gitu. Itu posisinya di mana, Pak? Di Malaysia di bagian di mana? Kota mana? Di Putrajaya Pak. Di Putrajaya. Oh. Putrajaya, Skyride Festival Park dekat Pink Mos. Oh gitu. Tapi Masjid sekarang Pink yang terkenal itu loh. Oke. Tapi sekarang Mbak Desi posisinya di? Sekarang saya berada di Taiwan Pak. Di kota mana Mbak Desi? Di Tainan. Oh, di Tainan. Oke. Iya. Tainan. Oke. Saya dulu di Tainan. Sekarang saya nggak di Tainan. Oh. Oke, Mbak Desi. Sekarang di mana Pak? Oh, saya di Taipei. Di Taipei. Oh. Tapi hari ini saya di Kaohsiung. Pindah-pindah. Tapi saya sering ke Tainan. Karena dulu saya sering jalan. Tainan hujan nggak hari ini pagi? Hujan Pak, dari pagi hujan. Dari kemarin hujan ya. Iya. Dari kemarin juga hujan. Enak, Thailand itu makanannya enak dan murah. Ya, Suka Pak, saya. enak banget. Enak daripada Taipei kalau pernah jalan-jalan. Daripada Oke. tempat lain. Iya, daripada dan tempat murah. Tapi panas. Betul. Semoga betah ya. Iya sih. Betah ya Terima di kasih, Thailand. Pak. Iya, betah ya di Thailand ya. Betah banget. Betah banget. Oke deh, gitu. Thank you ya Mbak Desi ya. Terima kasih, Pak. Yuk, nah, ini sambil kalau open mic itu enaknya kita sambil kenalan, sambil ngobrol-ngobrol. Tadi kayak Mbak Desi tadi bilang, kalau misalnya di penerbangan helium balon atau balon helium, itu semuanya diberi kesempatan untuk naik jabatan dan untuk mendapatkan juga reward kalau misalnya kinerjanya atau mungkin banyak pelanggannya gitu ya.
Ada Mbak Uun Kuniri, salah satu cara mengapresiasi karyawan yang tidak berinteraksi langsung dengan customer antara lain memberikan insentif reward dan bonus. Ya, itu benar. Dulu ketika saya kerja, sekarang pun juga seperti itu, ada rewardnya. Tempat saya kerja yang sekarang pun juga gitu ya. Alhamdulillahnya itu kayak misalnya kan saya kerjain sebagai dosen ya, sebagai dosen di Taiwan sini. Kalau semisal muridnya banyak yang masuk sekolah ini, semua karyawan, nggak hanya sebagai dosennya atau sebagai marketingnya atau sebagai teknisi belakang meja, adminnya itu semua dapat bonus gitu. Senangnya gitu ya, selama target siswanya tercapai gitu. Seneng sih. Jadi semuanya merasa ini penting nih. Kalau saya nggak dapat siswa nih ya gimana gitu. Kalau saya kebetulan di kampus swasta. Nah, kemudian ada Mbak Sunanti, agar semua ada merasa berkontribusi penting yang termasuk yang tidak berhadapan dengan konsumen, maka perusahaan perlu membangun budaya yang inklusif dan komunikatif. Loh, ini bagus nih. Inklusif dan komunikatif. Setiap peran harus dijelaskan dampaknya terhadap keberhasilan layanan sehingga semua karyawan memahami bahwa pekerjaan mereka turut memenuhi kualitas dan kepuasan pelanggan. Pengakuan yang adil, keterlibatan dalam visi perusahaan serta kerjasama antar divisi akan menumbuhkan rasa memiliki dengan begitu karyawan di balik layar pun merasa dihargai. Ini kayak BCA nggak sih? BCA ini kan mulai dari depan sampai belakang kayaknya kinerjanya oke. Oke, ini saya sebut merek BCA. Dan Satpam BCA ini katanya terkenal ramah gitu. Mulai dari Satpam BCA-nya sampai tellernya, sampai customer service, sampai belakang yang bekerja di belakang meja pun semua ikut kinerjanya bagus. Dan Mbak Romatul Umah mengakui dan menghargai kontribusi karyawan. Penghargaan dapat berupa pengakuan formal seperti penghargaan karyawan bulanan atau mungkin dapat reward ya. Dan informal seperti ucapan terima kasih dari atasan ya. Kadang-kadang atasan ini cuma ngasih doang tapi nggak ucapin terima kasih. Nah, ucapan terima kasih ini sangat penting ya. Sesimpel kayak terima kasih bantuannya atau mohon maaf atau ya itu kan etika ya, dan itu hal-hal kecil itu membuat kita merasa sebagai dimanusiakan sebagai karyawan seperti itu. Berikutnya saya lanjutkan dulu ke materi ya. Untuk kelompok yang presentasi nanti ya sebentar lagi 20 menit lagi saya biar lanjutkan materinya dulu. Saya lihat tadi cuma ada 13 slide, jadi oke lah. Oke, saya lanjutkan dulu. Kita masuk ke KB2, yaitu kegiatan belajar mengajar 2. Mendesain dan mengelola proses jasa. Proses merupakan salah satu komponen penting jasa harus didesain dan dikelola dengan baik. Pada intinya, konsumen lebih menyukai dan mengharapkan proses yang sederhana dan tidak menyulitkan serta tidak membutuhkan biaya pengorbanan, waktu dan usaha yang membebani konsumen. Oke. Proses merupakan metode dan urutan bagaimana sistem operasi layanan proses merupakan metode dan urutan bagaimana sistem operasi layanan bekerja dan bagaimana bagian dari sistem tersebut bersama-sama menciptakan value proposition yang merupakan janji terhadap konsumen. Ya, ngomong-ngomong proses ya, kadang tidak bisa dipungkiri proses yang berbelit itu membuat konsumen enggan mengambil jasa atau menggunakan jasa kita. Contohnya, nggak cuma di Indonesia, kadang saya pun merasa di Taiwan tuh juga sedikit berbelit-belit prosesnya. Nggak semua, ya setiap negara, setiap institusi itu ada beberapa hal yang memang harus diperbaiki ya, nggak cuma di Indonesia. Memang kita tahu kalau misalnya di Indonesia ini
proses birokrasinya sedikit panjang ya. Kadang kita harus, kalau kita mau bikin KTP atau kita mau memperbarui KTP dari yang single menikah atau apa gitu, kita harus ke RT dulu, kemudian RW dulu, ngeprint, tanda tangan, minta cap dari RT, RW, kelurahan, baru ke dinas pencatatan ke ini Dukcapil, nanti harus bawa form fotokopi. Saya nggak tahu ya sekarang gimana, karena saya udah lama nggak ngurus di Indonesia. Tapi tahu saya dulu tuh kayak dulu, jadi kayak harus, saya nggak tahu sekarang harusnya sudah bisa online ya. Tapi beberapa teman saya itu cerita kalau dia mengurus SKCK itu masih sedikit ribet gitu ya. Nah, ngurus SKCK sekarang kan ke Indonesia, kalau ngelamar pekerjaan harus ngurus surat kelakuan baik ya, SKCK ya. Itu masih agak ribet, jadi kayak harus online dulu, nanti harus datang ke offline dulu, online, daftar online, kemudian harus datang ke TKP, kemudian ngisi form dan lain-lain. Jadi menurut saya itu di Indonesia itu sering yang double handling, kan sering double gitu, yang harusnya bisa dilakukan online tapi harus dilakukan offline juga gitu. Harusnya ya udah kalau online ya udah online semua gitu ya. Nah, nggak cuma di Indonesia, di beberapa negara juga seperti itu. Kayak di Taiwan pun saya juga merasa ada beberapa tempat yang menurut saya itu nggak efisien. Jadi kayak harus prosedurnya itu sangat panjang gitu ya. Sisi positifnya memang semua data bisa tersimpan, tercatat dengan baik. Tapi sisi negatifnya bagi konsumen itu menyita banyak waktu, dan kita berusaha untuk menyederhanakan prosesnya. Jadi konsumen akan merasa senang kalau misalnya proses itu lebih sederhana. Nah, proses itu meliputi prosedur, tugas, dan tahap-tahap aktivitas yang dilakukan dalam rangka menghasilkan dan menyampaikan jasa. Contohnya, proses menyiapkan burger di restoran McDonald's dan pola antrian nasabah di suatu bank ya. Kadang kalau misalnya ini ada beberapa restoran itu yang antri di sini, antri pilih menu, kemudian dia geser ke antri bayar, kemudian antri mengambil makanannya. Nah, ada 3 proses gitu ya. Tapi ada restoran yang mungkin yang pesan menu di satu counter sekalian bayar, kemudian ngambilnya nanti tinggal ngambil di counter lain. Itu lebih cepat. Jadi dari yang 3 tahap jadi bisa di 2 tahap. Jadi kalau misalnya ada restoran yang dia ini kita antri dulu untuk milih menu, dicatat, kemudian pindah ke counter lain untuk bayar, nanti pindah lagi untuk mengambil makanan yang disajikan. Nah, ada 3 tahap. Tapi mungkin ada restoran yang dia cuma 2 counter, jadi pesan menu sekaligus bayar, kemudian nanti mengambil makanannya di counter sebelahnya gitu. Itu lebih simple. Konsumen akan lebih nggak pusing ya, dan nggak bingung harus kemana dulu ini arahnya, seperti itu. Nah, terkadang prosedural itu tidak selalu memudahkan, tapi juga membuat masalah. Kemudian berikutnya proses jasa. Pembuatan flowchart atau diagram alir di flowchart ini ada diagram alir, merupakan cara yang tepat untuk dapat menjelaskan urutan dan tahapan untuk menyampaikan jasa kepada konsumen, yang memudahkan penyedia jasa memberikan total experiences atau total pengalaman yang maksimal yang dapat ditawarkan sebagai nilai tambah dari perusahaan tersebut. Jadi agar konsumen ini atau agar karyawan juga tidak bingung, maka perusahaan itu terkadang harus membuat flowchart atau diagram flow agar memudahkan memahami baik karyawan maupun bagi konsumen. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang belum pernah paham mengenai diagram alur ya, atau flowchart ya. Nah, di sini saya beri contoh diagram flowchart aplikasi pemesanan jasa pengecatan ya. Ini adalah
contoh dari flowchart atau diagram alir pemesan jasa pengecatan. Yang pertama di sini dari yang teman-teman bisa lihat ada 3 kolom, ada kolom pelanggan, admin, dan pemimpin. Nah, di kolom pelanggan ini misalnya ini yang menitik beratkan pada tugas pelanggan. Mulai dari pelanggan ini memesan jasa pengecatan, kemudian menginputkan data pemesanan jasa pengecatan dan sampai menginputkan data. Kemudian dia masuk ke kolom yang kedua yaitu admin, yaitu dari data yang dilakukan oleh atau informasi yang diberikan oleh konsumen, kemudian dari admin ini mulai memproses, mulai dari dia menginput, mengkonfirmasi pemesanan, kemudian mencetak laporan pemesanan dan melakukan pengecatannya itu atau diberikan kepada pihak lain. Kemudian ada yang kolom ketiga ini ada pemimpin, yaitu ketika dia mendapatkan laporan dari admin, dia melakukan pengecatan atau menindaklanjuti permintaan dari konsumen. Nah, ini adalah contoh dari diagram alur. Jadi mulai dari bagaimana jasa ini diminta yang dilakukan oleh pelanggan, kemudian masuk ke admin, kemudian dia masuk ke bagian pengerjaan sampai akhirnya selesai kembali ke pelanggan lagi. Jadi ini adalah diagram alur. Tujuannya kenapa kita membuat diagram alur ini? Agar proses bisnisnya lebih jelas dan dapat dipahami dengan lebih mudah oleh karyawan dan konsumen. Nah, agar desain penyampaian jasa dapat berjalan efektif, diperlukan usaha juga perlu melakukan cetak biru atau blueprint. Cetak biru atau blueprint ini bukan seperti form yang di print berwarna biru, itu bukan. Ini istilahnya adalah cetak biru ini adalah langkah-langkah gitu ya, agar setiap orang yang terlibat dalam penyedia jasa dapat memahami dan melaksanakan. Jadi cetak biru ini bukan seperti, maksudnya ini adalah papan dicat warna biru atau kertas di print warna biru, itu bukan. Cetak biru ini atau blueprint ini adalah kayak langkah-langkah atau guidance prosedur dalam melakukan sebuah usaha. Ya, ini aja istilahnya aja cetak biru atau blueprint. Nah, blueprint adalah gambaran atau peta. Jadi dia ini berupa peta atau langkah-langkah yang menggambarkan secara akurat sebuah sistem jasa sehingga berbagai individu yang terlibat di dalamnya dapat memahami sistem dengan baik walaupun masing-masing memiliki peran dan sudut pandang berbeda ya. Jadi sekali lagi cetak biru bukan berarti yang semuanya serba warna biru, di papan ada dicat warna biru atau paper atau kertas dicat warna biru, enggak. Jadi cetak biru ini artinya adalah sebuah gambar, bisa berupa peta atau sebuah diagram atau sebuah langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana sistem ini bekerja. Nah, cetak biru atau blueprint ini sangat membantu seluruh pihak internal penyedia jasa untuk memahami, melaksanakan, dan evaluasi sebuah sistem mengevaluasi sebuah sistem jasa. Contoh, jadi blueprint layanan restoran cepat saji. Jadi cetak biru dari sebuah restoran. Contohnya adalah sebuah restoran cepat saji membuat blueprint layanan yang menggambarkan seluruh proses pelayanan pelanggan, mulai dari saat pelanggan masuk, memesan makan, menunggu pemesanan, hingga menerima makanan dan meninggalkan restoran. Jadi dia kayak membuat diagram alur, tapi bukan kayak diagram alur ya, tapi kayak seperti peta, bisa berupa peta, jadi gambar atau buka langkah-langkah itu juga bisa, yang menggambarkan mulai dari tamu itu datang sampai tamu itu meninggalkan restoran. Nah, dalam blueprint ini dapat disajikan, yang pertama ada front stage atau tampilan depan. Jadi bagaimana semua aktivitas kasir yang mencatat pemesanan dan memberi instruk kepada pelanggan. Kemudian ada bagian yang dinamakan belakang layar atau backstage, di mana dapur pihak
tim dapur yang menyiapkan pesanan sesuai struk yang diterima dari kasir. Kemudian support proses, yaitu tim gudang juga jadi semua bagian ini ditulis langkah-langkahnya yang mulai dari depan sampai istilahnya roda bisnisnya itu ditulis dengan lengkap dari sudut pandang semua pihak, mulai dari karyawan bagian depan, kemudian karyawan bagian belakang, karyawan support. Jadi tim gudang pun juga dia bisa dibikinkan blueprint, memastikan bahwa makanan tersedia, tim kebersihan menjaga lingkungan tetap bersih. Dengan blueprint ini diharapkan semua tim, nggak cuma tim bagian depan atau yang cuma kontak dengan konsumen saja, tapi semua mulai dari kasir, dapur hingga bagian logistik memahami peran masing-masing dalam menciptakan pengalaman pelanggan yang cepat dan memuaskan meskipun mereka bekerja di bagian yang berbeda. Oke, ini yang dinamakan dengan blueprint. Nah, ini contoh lain, blueprint bagian layanan sekolah, ya. Contohnya proses pendaftaran siswa baru. Front stage-nya atau bagian depannya yaitu berkas administrasi, menerima berkas pendaftaran. Siswa atau orang tua diarahkan untuk wawancara atau tes masuk dan hasil seleksi diumumkan oleh staf akademik. Kemudian backstage. Guru dan staf akademik menilai hasil wawancara dan tes, dan tim keuangan menyiapkan informasi biaya sekolah. Sedangkan bagian supportnya, IT support memastikan formulir online berjalan lancar, tim kebersihan menyiapkan ruang tes yang nyaman. Jadi ini adalah contohnya blueprint untuk layanan pendaftaran siswa baru. Jadi setiap skenario dalam setiap bisnis itu bisa dibikin blueprintnya, ya, mulai dari, dan blueprintnya adalah langkah-langkah atau peta yang melibatkan semua pihak, mulai dari depan, tengah, belakang, dan bagaimana untuk menjalankan bisnis atau menjalankan skenario tersebut. Ini contohnya tadi layanan sekolah, ya, mulai dari petugas administrasinya menerima berkasnya, siswa dan orang tua diarahkan mewawancara, dan hasil seleksinya oleh staf akademik. Kemudian backstage, guru dan staf akademik menilai hasil wawancara dan tes, dan tim keuangan menyiapkan informasi biaya sekolah. Dan support prosesnya, IT support memastikan formulir online berjalan lancar, dan tim kebersihan menyiapkan ruang tes yang nyaman. Nah, tahapan membuat blueprint. Sekarang mungkin teman-teman bertanya, terus gimana Pak caranya membuat blueprint ini? Ada beberapa tahapannya, ya. Tahap pertama yaitu adalah mengidentifikasi proses yang akan dibuat cetak birunya. Jadi kita harus tahu skenario atau bisnis apa, ya, istilahnya kayak skenario apa. Kayak sekolah tadi misalnya skenario khusus untuk pendaftaran. Nah, mungkin nanti mau bikin cetak biru untuk skenario pembagian rapot, atau skenario cetak biru untuk dalam hotel menerima komplain karyawan, komplain konsumen. Cetak biru hotel ketika konsumen ingin menggunakan jasa laundry hotel. Jadi cetak biru ini bisa digunakan untuk setiap bagian, per skenario, tapi dia harus melibatkan semua karyawan yang terlibat di dalamnya, mulai dari depan sampai belakang. Jadi yang tahap pertama tadi kita kembali lagi mengidentifikasi proses yang akan dibuat cetak biru. Kemudian tahap keduanya adalah mengidentifikasi konsumen atau segmen konsumennya seperti apa. Yang ketiga adalah memetakan proses dari sudut pandang konsumen. Dan yang keempat adalah memetakan kontak tindak karyawan dan penggunaan teknologi, ya. Ini yang dimaksud dengan ini di cara-cara dalam melakukan membuat blueprint atau cetak biru. Masih ada tahap 5 dan tahap 6. Tahap 5-nya menghubungkan aktivitas yang diperlukan untuk mendukung fungsi, dan tahap 6-nya menambahkan fasilitas pelayanan pada setiap langkah kegiatan konsumen. Oke, sampai sini yang ditanyakan.
belum? Nah, kalau belum mungkin saya akan stop sampai di sini dulu. Nanti kalau ada sisa waktu saya kembali lagi ke bukti fisik jasa ya. Saya stop di sini dulu. Saya lanjutkan ke ini ya. Presentasi dari kelompok kelompok berapa ini? Kelompok 3. Saya siapkan dulu PPT-nya. Oke. Kelompok 3 ini ada Mbak Deni Ernawati, Mbak Desiana Sari, Mbak Dwi Jayanti, Mbak Elvin, Lydia, dan Sulesti. Nah, kira-kira adakah yang bisa membuka presentasinya dari presentasi kelompok 3? Saya, Pak. Oke, kalau dengan Mbak Desiana Sari ya? Bukan, Pak. Siapa ini? Yang bicara kok nggak muncul ya ininya? Nggak ada suaranya, Kak, Pak. Oh, ada. Oh, Mbak Deni. Oke, Mbak Deni Ernawati. Enggak, biasanya kalau di Teams kan yang ngomong ini kotaknya jadi warna ungu gitu. Mbak Deni Ernawati ya. Oke. Iya, Pak. Silakan dibuka, waktu saya berikan kepada Mbak Deni Ernawati ya. Iya, Pak. Makasih. Selamat pagi semuanya buat teman-teman dan Bapak Aditya. Di sini saya mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan pemasaran jasa yang berjudul menyeimbangkan permintaan dan penawaran. Lanjut, Pak. Oke, silakan. Bisa terlihat? Wah, Penuh ya? berantakan. Ini kegiatan belajar 1, keterbatasan kapasitas. A. Fluktuasi kapasitas produksi. Mengacu pada perubahan dalam jumlah output yang dapat dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu. Perubahan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti permintaan pasar, ketersediaan bahan baku, efisiensi tenaga kerja, dan kondisi operasional. Nah, ini faktor penyebab kombinasi kapasitas dan permintaan ketidakmampuan menyimpan jasa pada sektor jasa. 1. Excess demand, yaitu kelebihan permintaan. Ini terjadi jika tingkat permintaan melebihi kapasitas maksimum. 2. Demand exceed optimum capacity, yaitu permintaan melebihi kapasitas optimum. Terus 3. Demand and supply are balanced at the level optimal capacity, yaitu permintaan dan penawaran seimbang pada kapasitas optimal. Yang keempat, excess capacity, yaitu kelebihan penawaran, yaitu permintaan berada di bawah kapasitas optimal. Terus ini gambar, kalau kurang jelas teman-teman bisa lihat di modul masing-masing. Menurut Ciptono 2014, permintaan dibandingkan kapasitas berimplikasi pada 3 kondisi. Bisa dilihat itu situasi A, permintaan melebihi kapasitas. Situasi B, permintaan melebihi kapasitas optimum. Situasi C, kapasitas berlebihan. Dari tabel 5.1, kondisi permintaan dan kapasitas penyedia. Itu menurut Z. Lam, Mary, dan Daune 2013 membagi 4 kuadran menunjukkan kondisi masing-masing penyedia jasa. Kalau kurang jelas bisa dilihat di model masing-masing, teman-teman. Oke. Maaf. Lanjut, Pak.
Nah, beberapa faktor yang dapat membatasi kapasitas jasa sekaligus contohnya, yaitu waktu. Bagi penyedia jasa, waktu adalah kendala utama proses produksi jasa. Contoh, salon tidak akan bisa mengembalikan waktu jika hasil tidak sesuai. 2. Bagi penyedia jasa seperti karyawan, bagi penyedia jasa seperti klinik kesehatan tidak bisa memenuhi permintaan konsumen karena keterbatasan kemampuan karyawan. Contoh klinik gigi yang tergantung pada sumber daya manusia, seperti dokter dan perawat yang terampil dan ahli di bidangnya. 3. Peralatan. Bagi perusahaan yang menggunakan peralatan sebagai alat untuk menyampaikan jasa yang mengalami PA Teams. Contoh, jasa penerbangan sangat bergantung pada peralatan dan kondisi pesawat terbang demi kenyamanan dan keamanan pengguna jasa. 4. Fasilitas bagi penyedia jasa. Bagi pesawat seperti restoran, pesawat terbang, hotel memiliki keterbatasan untuk memenuhi permintaan. Contoh jasa restoran. Kondisi ketika PA Teams makan siang dan makan malam, maka kualitas layanan di restoran tidak dapat diberikan secara optimal. Berapa? Jadi ada waktu, karyawan, peralatan. Udah selesai ya, Mbak De? Sebentar. Kenapa? Iya, Mbak Desi dan Mbak Deni. Udah selesai ya? Oke. Berikutnya ada Mbak, bentar ya, saya dulu ya. Ada keterbatasan waktu, peralatan, karyawan, dan yang terakhir fasilitas ya. Oke, good. Berikutnya ada Mbak Desi Anasari. Bisa open mic nggak ya Mbak Desi? Bisa, Pak. Oke, Mbak Desi, silakan. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Kak Erna. Saya akan melanjutkan presentasinya. Silakan. Selanjutnya adalah pola permintaan, merujuk pada bagaimana permintaan terhadap produk atau jasa berubah-ubah dalam periode waktu tertentu. Pola ini penting untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat, kapan terjadinya permintaan bervariasi, dan mengapa konsumen membeli jasa. Meskipun fluktuasi permintaan pasar tidak mudah diidentifikasi secara umum, pola permintaan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu permintaan yang dapat diprediksi dan permintaan yang tidak dapat diprediksi atau unpredictable. Menurut Zetong dan kawan-kawan, pada tahun 2013 menjelaskan beberapa pola permintaan. Yang pertama ada the charting of demand patterns, yang menggambarkan pola-pola permintaan dalam sebuah bagan. Langkah ini bertujuan untuk membantu perusahaan mengidentifikasi tren, fluktuasi, dan ketidakteraturan dalam permintaan pelanggan, agar bisa membuat keputusan strategi terkait kapasitas dan penawaran layanan. Penyedia perlu membuat jumlah permintaan dalam bagian periode tertentu, bisa harian, mingguan, atau bulanan, atau per jam, agar dapat memperkirakan pola permintaan tersebut. Dan yang kedua ada predictable cycles atau siklus yang dapat diprediksi. Permintaan yang sudah dibuat dalam bentuk bagan berdasarkan permintaan harian, bulanan, bahkan tahunan. Contohnya seperti yang pertama ada predictable cycle seasonal atau musiman, yaitu contohnya penjualan es yang meningkat saat musim panas. Dan yang kedua ada predictable cycles harian atau daily, yaitu restoran siap saji yang ramai pada jam makan siang dan makan malam. Yang ketiga ada predictable cycles weekly atau mingguan, yaitu tempat wisata dan bioskop yang ramai pada akhir pekan atau Sabtu dan Minggu. Yang keempat ada predictable cycles annual atau tahunan, yaitu permintaan tinggi untuk baju musim menjelang Ramadan. Right, next. This one. Good. Next, Pak. Udah ganti tuh?
Oke, baik. Yang ketiga ada random demand fluctuation atau fluktuasi permintaan yang bersifat random. Permintaan jasa terkadang bersifat random yang sulit diprediksi, namun bisa juga diprediksi penyebabnya. Seperti perubahan cuaca dapat mempengaruhi permintaan jasa. Atau contoh lain seperti peningkatan permintaan masker secara tiba-tiba karena pandemi COVID-19 kemarin. Dan yang keempat ada demand pattern by market segment atau pola permintaan pasar berdasarkan segmen pasar. Pola permintaan yang tercatat dengan baik dapat dipecah-pecah berdasarkan pasar seperti pendapatan, strata sosial, pekerjaan, dan umum. Contohnya seperti berdasarkan segmentasi berdasarkan usia yaitu gadget atau smartphone yang pola permintaannya yang remaja dan dewasa sekitar umur 17 sampai 30 tahun. Permintaannya yang tinggi terhadap gadget dengan fitur hiburan, kamera, dan media sosial. Dan untuk usia lanjut seperti 50 tahunan ke atas, permintaannya lebih rendah, cenderung memilih produk yang simple dan easy to use atau mudah digunakan. Contoh selanjutnya, segmentasi berdasarkan pendapatan yang produknya berupa pakaian fashion. Dari segi pola permintaannya, dari segi pendapatan tinggi, mereka cenderung mencari pakaian bermerek yang mahal, seperti yang sudah brand terkenal seperti Adidas atau bahkan Louis Vuitton atau Gucci dan mengikuti tren fashion global. Dan secara dari segi pendapatan menengah ke bawah, mereka lebih memilih produk dengan harga terjangkau, fokus pada fungsi dan daripada gaya. Seperti mereka lebih memilih membeli di Shopee atau Taobao. Itu. Ya betul, di Taiwan. Kalau segmentasi berdasarkan lokasi geografis itu seperti pemanas ruangan dan kipas angin seperti di Taiwan yang daerah dingin seperti Taiwan permintaan tinggi terhadap pemanas ruangan atau juga AC panas, Pak. Oh ya, kalau daerah panas seperti pesisir atau perkotaan tropis permintaan tinggi terhadap kipas angin dan pendingin udara seperti kalau di Sanlingsi atau di Alisan mungkin mereka lebih kalau di Taitung, kalau contohnya di daerah panas seperti di Taitung karena cenderung sangat panas, jadi mungkin permintaan tinggi terhadap kipas angin, tempat-tempat makan yang dingin, yang sejuk itu lebih dibutuhkan. Kemudian segmentasi berdasarkan gaya hidup, produknya seperti makanan dan minuman sehat, konsumen aktif, konsumen yang dalam segmentasi pola permintaannya, konsumen yang sadar akan kesehatan, mereka lebih cenderung permintaan tinggi terhadap produk yang organik, yang rendah kalori seperti orang yang ke gym, rendah kalori dan juga yang ramah lingkungan. Untuk dari segi konsumennya mungkin cenderung memilih makanan yang praktis, cepat saji seperti Fantuan di 7-Eleven. Oke, Fantuan 7-Eleven. Iya, selanjutnya segmentasi berdasarkan status pekerjaan. Produknya seperti aplikasi produktivitas, seperti software manajemen tugas, dan pola permintaannya profesional dan pekerja kantor seperti permintaan tinggi untuk aplikasi manajemen waktu dan juga kolaborasi. Untuk pelajar permintaan mungkin ada, tapi lebih memilih aplikasi gratis atau yang lebih sederhana, lebih murah dalam penggunaannya. Seperti itu, Pak. Selanjutnya kegiatan belajar kedua lanjut ke strategi menyeimbangkan kapasitas dan permintaan. Ada strategi pengelolaan kapasitas permintaan menurut Lovelock pada tahun 2011 dan Ciptono 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yang pertama adanya siklus tertentu yang dapat diprediksi berdasarkan waktu, seperti 1 hari menurut jam, 1 minggu menurut hari, 1 tahun menurut bulan ataupun musim. Dan yang kedua ada penyebab utama dari variasi siklikal seperti jadwal kerja, siklus penagihan dan pembayaran, tanggal pembayaran, upah gaji, hari sekolah dan libur sekolah. Dan yang ketiga ada perubahan terjadi secara asal.
perubahan cuaca dari hari ke hari, contohnya saat musim hujan, permintaan hiburan indoor lebih meningkat dibandingkan aktivitas hiburan outdoor. Selain itu, terjadinya kecelakaan seperti bencana alam dapat mempengaruhi fluktuasi permintaan. Terima kasih, Pak. Sama-sama Mbak Desi Nosari. Berikutnya ada Mbak Dwi Jayanti. Mbak Dwi Jayanti bisa open mic? Mbak Dwi Jayanti, apakah bisa open mic? Atau ada rekaman di sini? Ada rekaman kah? Mbak Dwi Jayantinya apa bisa open mic? Kalau nggak bisa open mic, apa boleh teman anggota kelompoknya membantu membacakan? Iya Pak, saya bantu. Mungkin masih di rumah bekerja. sakit dia. Iya, nggak apa-apa. Kalau dibaca yang bagian oranye ini aja Mbak Deni Ernawati, yang bagian oranye aja. Oke Pak, terima kasih. Berikut ini beberapa udah Pak ya? Sudah. Berikut ini beberapa ancangan yang dapat digunakan untuk meminimalisir fluktuasi permintaan yang dapat diterapkan penyedia jasa. Ciptono. 1. Do nothing, tidak melakukan apapun. Tidak melakukan upaya apapun untuk memenuhi permintaan. 2. Mengurangi permintaan. Mengurangi permintaan pada pihak tim atau periode permintaan puncak. Dengan permintaan penetapan harga mahal merupakan cara yang lebih tepat untuk mengurangi permintaan dan meningkatkan pendapatan atau laba. The marketing memiliki tujuan utama yaitu mempertahankan goodwill yang terdiri dari selective marketing, yaitu upaya mengurangi permintaan dari kelompok segmen yang kurang menguntungkan. General marketing yaitu berusaha mengurangi permintaan keseluruhan secara temporer atau permanen dengan cara menaikkan harga dan mengurangi promosi, yaitu 1. Meningkatkan permintaan, 2. Menyimpan permintaan dengan sistem reservasi atau perjanjian, 3. Menyimpan permintaan dengan antrian normal, 4. Mengembangkan jasa komplementer pada waktu sibuk. Dan di sini tabel 5.2 strategi pengelolaan permintaan berdasarkan situasi kapasitas. Teman-teman bisa lihat di modul masing-masing. Boleh, bisa lihat sendiri ya di modul ya. Nah, berikutnya. Mungkin kalau Mbak Deni lagi sibuk, mungkin yang lain bisa membantu atau Mbak Dwi Jayanti. Desi bisa nggak? Bisa, Pak. Oh, bisa minta tolong Mbak Desi kalau misalnya Mbak Deninya lagi sibuk ini ya dengan ini. Nggak tahu dibantu ya. Bagian oranye aja yang dibaca. Baik, Pak. Selanjutnya ada dari Ciptono pada tahun 2014 halaman 174 menjelaskan beberapa strategi untuk menyesuaikan kapasitas dan permintaan yang berfluktuasi. Yang pertama ada menggunakan karyawan paruh waktu. Yang kedua menyewa berbagai fasilitas dan menyediakan peralatan tambahan lain. Yang ketiga menjadwalkan aktivitas downtime selama permintaan rendah. Yang keempat ada melakukan pelatihan silang atau cross training terhadap karyawan. Selanjutnya yang kelima ada meningkatkan partisipasi karyawan. Selanjutnya menurut Zettel, Mary, and Downey pada tahun 2013 menyarankan dua pendekatan untuk menyesuaikan permintaan dan penawaran bagi penyedia jasa yang mengalami keterbatasan dalam memahami pola permintaan. Yang pertama ada shifting demand to match capacity atau pergeseran permintaan untuk memenuhi kapasitas. Strategi ini menggeser permintaan konsumen pada waktu tertentu atau peak time, yaitu pada periode di mana permintaan melebihi kapasitas. Hal ini mempengaruhi penggunaan jasa pada periode permintaan rendah. Contohnya seperti penerbangan saat Natal dan Lebaran, dan tiketnya pasti lebih mahal. Betul sekali, karena akhir tahun ya. Untuk Mbak Elvin kayaknya ada rekamannya, gak apa-apa. Jadi terima kasih ya Mbak Desi sama Mbak Deni. Terima kasih Pak. Iya, sekarang untuk bagian Mbak Elvin,
Saya putar rekamannya ya. Kalau nggak ada suaranya, tolong diinformasikan. Beberapa cara yang dilakukan penyedia jasa untuk menyeimbangkan kapasitas dan permintaan, yaitu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengedukasi konsumen, yaitu dengan cara memberikan informasi kapan waktu untuk menggunakan jasa pada saat permintaan rendah. Contohnya, PT PLN memberikan informasi waktu bahwa waktu yang tepat untuk melakukan pembayaran di atas tanggal 10 sampai tanggal 20 setiap bulannya. Yang kedua, menambah variasi bagaimana menggunakan fasilitas. Cara ini dilakukan dengan menawarkan fasilitas jasa untuk digunakan kebutuhan lain. Contohnya, seorang pengusaha bioskop menyewakan gedung pada hari Minggu pagi untuk kegiatan gereja. Yang ketiga, diferensiasi harga. Yaitu cara ini dilakukan dengan menawarkan harga lebih murah atau memberikan diskon pada waktu permintaan rendah. 2. Menyesuaikan permintaan. Pendekatan strategi kedua ini untuk menyesuaikan permintaan dan penawaran dengan melakukan penyesuaian terhadap kapasitas. Ide dasarnya yaitu dengan melakukan penyesuaian, meningkatkan dan menyesuaikan kapasitas untuk memenuhi permintaan konsumen. Menurut Zaitam tahun 2013, penyesuaian harga dapat dilakukan pada saat permintaan sangat tinggi atau demand too high dan pada saat permintaan terlalu rendah atau demand too low. Di sini disediakan tabel strategi menyesuaikan kapasitas untuk memenuhi permintaan. Teman-teman bisa baca sendiri, di mana di sini dijelaskan bahwa saat permintaan terlalu tinggi, penyesuaian kapasitas dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, menambah jam kerja karyawan. Cara ini biasanya dilakukan oleh penyedia jasa seperti hotel, tempat pariwisata, dan yang kedua, memperpanjang waktu pelayanan. Cara ini dilakukan untuk memenuhi permintaan pasien. Contohnya, klinik kesehatan menambah jam pelayanan pada saat ada wabah flu dan diare. Yang ketiga, menambah fasilitas dan perawatan, yaitu dengan cara menambahkan kursi, meja, atau alat lain agar dapat menampung tingginya permintaan. Beberapa cara yang dilakukan pada saat permintaan terlalu rendah, penyedia jasa dapat melakukan penyesuaian terhadap sumber daya yang dimiliki dengan beberapa cara. Yang pertama, menjadwalkan pembebasan fasilitas pada saat permintaan rendah. Cara ini untuk menghindari perusahaan fasilitas pada saat permintaan tinggi. Contohnya, pihak bank selalu melakukan upgrade tower transaksi seperti tahun ini. Yang kedua, menjadwalkan pelatihan kepada karyawan. Cara ini untuk mendukung dan untuk yang ketiga, memodifikasi atau memindahkan fasilitas yang dilakukan. Pada saat permintaan rendah, penyedia jasa mempunyai kesempatan untuk mereduksi kembali beberapa fasilitas agar bisa mengantisipasi risiko jatuh permintaan tinggi. B. Strategi antrian atau waiting list strategi, yaitu ketika permintaan dan kapasitas tidak dapat dipenuhi. Bagi konsumen, mengantri merupakan bagian dari konsekuensi yang harus dirasakan pada saat menggunakan jasa pada saat itu. Hal ini terjadi karena penyedia jasa tidak mampu untuk mengelola kapasitas untuk secara tepat memenuhi permintaan konsumen. Contohnya, yaitu seorang pasien
yang telah melakukan reservasi untuk bisa berobat ke spesialis perawat dan terpaksa tidak mendapat giliran sesuai dengan nomor antrian karena tiba-tiba ada seorang pasien terkena serangan jantung yang harus ditangani oleh dokter. Nah, kemudian di berikutnya ada Mbak Sulesti yang juga rekaman. Nah, kita play ya rekamannya ya. atau antrian berganda. Cara ini memungkinkan konsumen berpindah tempat ketika melihat ada tempat kosong, seperti yang terlihat di gambar ini. Simbol Q atau antrian tunggal menunjukkan aspek keadilan. Siapa yang datang terlebih dahulu atau first come, maka akan dilayani terlebih dahulu atau first serve, seperti yang kita lihat di gambar ya teman-teman. Dan kemudian mengambil nomor atau tag number. Pada saat konsumen datang, wajib mengambil nomor antrian dan aktivitas urutan layanan. Contoh antrian menggunakan aplikasi komputer. 1. Konsumen menuju serangkaian antrian. 2. Konsumen mencari tempat duduk untuk menunggu panggilan. 3. Saat pemanggilan kedua. Contoh sistem antrian di sebuah apotek. Perbedaan beberapa layanan mengantri berdasarkan beberapa step. Konsumen penting. Konsumen yang mau membayar jasa dengan harga mahal. Tingkat kepentingannya pada sesuatu berlakukan secara singkat. Lamanya waktu transaksi dengan memberikan jalur antrian tersebut. Menggunakan proses pemesanan. Sistem reservasi ini menjadi andalan penyedia jasa untuk menghindari permasalahan ekonomi hingga konsumen mendapatkan solusi ke pemesanan. Jika konsumen tidak dapat akan terlibat penyedia jasa. Sarana sekarang sistem dari healthcare harus menciptakan suasana agar mengantri menjadi menyenangkan dengan menyediakan bahan bacaan, fasilitas transaksi, sehingga kepuasan konsumen. Hal ini menciptakan suasana nyaman agar konsumen bisa beroperasi selama konsumen kembali. Terima kasih sampai di sini podcast dari kami. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang keadaan sama materi yang kurang berkenan. Kami mohon maaf atas pengertian dan kesabaran kalian semua. Kami ucapkan Oke, itu ya dari kelompok 3 yang sudah mempresentasikan materi pada materi modul 5 ya. Materi modul 5 sangat baik dari kelompok Mbak Deni Arawati, Mbak Desya Nasari, Mbak Duyayanti, Mbak Elvin, dan Mbak Sulestiyanti. Minta tolong semua anggota kelompok untuk mengupload tugasnya di si layar ya, di bagian tugas 3 atau pertemuan ke-7 ya. Tolong. Kemudian Permisi Pak, silakan. sepertinya belum bisa upload ya Pak sebelum tugas 2 diupload. Masa sih? Kemarin kita sudah mencoba iya. Yang lain bisakah? Yang lain nggak